MJ Listener, meski Presiden Joko Widodo sudah tegas mendukung Komisi Pemilihan Umum yang akan banding atas putusan kontroversial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gelombang kecurigaan di balik putusan itu faktanya masih ada. Partai utama pendukung Presiden Joko Widodo, PDI Perjuangan, bahkan mencium adanya kekuatan besar yang mempengaruhi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berikut informasinya. Putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum Komisi Pemilihan Umum untuk mengulang tahapan pemilu 2024 dari awal terus memantik kecurigaan di publik. Partai utama penyokong pemerintah Joko Widodo, yakni PDI Perjuangan, bahkan mencurigai adanya dalang yang bermain di balik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Syarat, apalagi ini mau ikut pemilu yang memang syarat-syarat ketentuannya sudah diatur dalam undang-undang. Ketika ada partai politik yang oleh otoritas yang berwenang yaitu KPU dan kemudian telah melakukan uji sengketa ke Bawaslu dinyatakan tidak lolos, ya seharusnya caranya memperbaiki diri agar ke depan bisa lolos pemilu. Bukan dengan cara menggugat ke pengadilan negeri yang bukan ranah kewenangannya. Bukan hanya PDI Perjuangan, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ikut kecewa dan menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jauh dari akal sehat. Ia menyinggung agar tidak ada pihak yang coba bermain-main dan membahayakan negara. Wacana penundaan pemilu bukanlah barang baru. Kendati sering menuai polemik di publik, faktanya wacana penundaan pemilu selalu ada dengan pola timbul tenggelam. Presiden Joko Widodo belum mau berspekulasi apakah benar ada pihak yang bermain di balik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jokowi hanya menegaskan ia mendukung keputusan KPU untuk banding. Ya, kan sudah saya sampaikan bolak-balik komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik. Penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik. Saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan. Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding. Ya. Jika berkaca pada prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman, putusan hakim memang tak bisa diganggu-gugat. Namun, putusan Majelis Hakim terkait penundaan pemilu 2024 dinilai keliru karena sengketa partai politik sesungguhnya menjadi ranah dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Tim Liputan, Metro TV. Peluit sudah ditiup, tahapan sudah dimulai, tapi upaya untuk menunda pemilu masih ada, ya. Dan untuk mendiskusikannya, pagi hari ini saya sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan. Selamat pagi, Mas Jay. Selamat pagi, Mas Reno. Apa kabar, Mas Jay? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Jay, tadi kita sudah simak informasi pengantarnya begitu ya. Ada satu poin yang menarik untuk dilihat di sini adalah isu penundaan pemilu ini timbul tenggelam begitu ya. Jadi ada upaya lanjutan, kemudian tiarap sebentar, muncul lagi. Apa sebetulnya yang Anda baca dari kejadian ini, Mas Jay? Ya, yang pasti pertama kita harus dengan keras menduga bahwa memang ini upaya yang sifatnya sistematis dan serius kan gitu. Jadi karena itu seperti Anda bilang itu dia timbul tenggelam ketika misalnya isu itu sedang panas ditolak publik. Diam dulu, lalu kemudian publik mulai adem, muncul lagi, apalagi kan publik sekarang juga disibukkan oleh isu-isu seperti kasus hukum, kasus Kanjuruhan, kasus Direktorat Jenderal Pajak dan sebagainya itu. Jadi tiba-tiba muncul isu ini kan, jadi dia bersifat selain mungkin coba-coba untuk melakukan upaya-upaya terakhir gitu, juga untuk menimbulkan kontroversi saya kira. Itu yang muncul, karena kalau muncul kontroversi, muncul potensi-potensi kekacauan gitu, itu kan justru menimbulkan peluang untuk
adanya alasan pemilu tidak dilaksanakan tepat waktu, kan kira-kira gitu. Nah, Eh, penunda pemilu saya ini kan tentu butuh reason ya, Mas Jaya. Nah, yang Anda betul. baca reasonnya ini yang bisa dimaknai secara tersurat ataupun tersirat apa saja, Mas Jaya? Iya, kan yang pasti usaha menunda pemilu itu Hmm, kan sudah ditolak oleh publik kan. betul. Selama 2 tahun ini riset-riset di LSI misalnya itu 70% lebih publik menolak ya. Kemudian demikian juga dengan partai-partai politik utama kan itu menolak. Jadi sebetulnya pihak-pihak yang menginginkan penundaan pemilu itu sadar bahwa ini isu yang sudah sulit untuk mereka majukan gitu. Nah, sekarang itu mungkin upaya terakhir untuk mencobanya adalah menciptakan situasi kondisi yang bisa menimbulkan kekacauan, kontroversi yang meluas sehingga bisa mengganggu pemilu kira-kira gitu. Kalau pemilunya terganggu kan jadi ada alasan untuk melakukan penundaan gitu atau apalah namanya. Cuman memang ini apa ya? Isu yang sulit sebetulnya, sangat sulit untuk diwujudkan. Kenapa? Karena kalau mau menunda pemilu, itu berhadapan dengan konstitusi kan? Betul. Itu artinya untuk menunda pemilu, maka langkah pertama dulu adalah kesepakatan politik untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar gitu. Jadi isu penundaan pemilu ini bisa menjadi jalan masuk kemana-mana gitu. Karena itu tampaknya terus dicoba ya. Mungkin ada pihak yang ingin Undang-Undang Dasarnya diubah, dia ingin isu-isu tertentu masuk di Undang-Undang Dasar, atau juga ingin melanjutkan mungkin ya melanjutkan kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah mereka nikmati, keuntungan-keuntungan yang mereka nikmati selama ini, sehingga kalau ada pemilu itu interest atau kepentingan terganggu. Mungkin hal-hal seperti itu yang membuat upaya ini terus terlihat secara sistematis berlangsung gitu. Walaupun mereka sadar, saya kira yang menginginkan ini tahu bahwa sulit sekali untuk menunda pemilu itu. Oke, tapi kalau prediksi Anda atau analisa Anda, kira-kira siapa sih yang menginginkan pemilu ini untuk ditunda? Apakah dari elit politik atau mungkin dari sisi pengusaha? Karena bahasa Anda tadi kan melanjutkan yang sudah dinikmati. Ini kan bisa politisi, bisa pengusaha dan pihak-pihak lain. Iya bisa dua-duanya. Kan yang elit negeri ini yang paling diuntungkan dari penundaan pemilu nanti kan sejumlah politisi dan sejumlah elit politisi dan pengusaha kan gitu, atau kelompok bisnis yang menikmati semua program-program atau kegiatan-kegiatan baik yang terkait pemerintah maupun swasta selama ini gitu. Tapi kan kita tidak punya data secara keras untuk menunjuk siapa gitu kan. Yang pasti ini satu dugaan keras bahwa memang ada upaya serius gitu. Tapi kan isu ini kan sebetulnya dilontarkan pertama kali oleh orang-orang di ring satunya presiden ya sebetulnya, kayak LBP, Luhut Binsar, kemudian dari pihak-pihak lainnya. Apakah masih orang-orang pihak-pihak ini masih punya birahi untuk menunda pemilu, Mas Jai? Mestinya enggak ya, karena pertama sudah terlalu jauh untuk ini kan, persiapan pemilu sudah terlalu jauh. Betul. Kan. Dan penolakan publik maupun partai juga tetap kan jelas gitu, tidak bisa. Jadi kalau isu ini tetap diupayakan oleh pihak-pihak yang kemarin mendukung, seperti beberapa menteri Pak Jokowi kan menyuarakan gitu kan. Betul. Dengan alasan politik, dengan alasan bisnis dan sebagainya. Tapi saya kira dengan ketegasan presiden harusnya itu tidak dilakukan lagi gitu. Jadi ya kita bisa melihat berarti masih ada pihak-pihak yang mungkin di luar lingkaran pemerintah mungkin yang masih terus berupaya. Karena kan terkesan jurusnya kayak jurus dewa mabuk sekarang kan. Gitu, karena terkesan memanfaatkan apapun yang mungkin gitu. Siapa tahu kan kira-kira gitu.
Mas Jai. Karena kan jelas Tapi, sekali, ah, ah, jelas sekali kalau keputusan terakhir itu kan lewat jalan yang keliru kan, ya lewat pengadilan negeri gitu. ya. Iya. Udah salah jalan, salah alamat itu. Mas Jai, Mm-mm. kalau Anda katakan bisa jadi dilakukan atau didorong terus oleh pihak-pihak yang ada di luar pemerintah begitu ya. Eh, Apa sebetulnya yang keuntungan mereka dapatkan? Bukankah sebetulnya kalau mereka berada di luar pemerintah, mereka justru ingin buru-buru supaya pemerintahan ini berganti, misalkan begitu? Di luar pemerintah itu kalau politisi Ah, seperti misalnya calon presiden atau pihak oposisi, tentu mereka justru rugi kalau ditunda pemilu kan. mm-mm. Karena kalau misalnya penundaan pemilu berarti yang berkesempatan menjadi presiden atau calon presiden menjadi tidak jelas kan nasibnya. Terdelay, mundur lagi nanti waktunya ya. Iya, bukan hanya mundur, bukan tidak mungkin penundaan pemilu diikuti penundaan pemilu berikutnya kan. Betul. Penundaan pemilu berikutnya diikuti lagi penundaan pemilu berikutnya, akibatnya nggak jadi pemilu. Hmm, Berubah negara kita dari sistem demokrasi menjadi balik ke sistem otoriter kan, kira-kira itu yang paling buruk kan. iya, iya, iya. Ya, itu yang ditakutkan. Karena itu pelaksanaan pemilu itu sebetulnya berada dalam kepentingan semua partai politik maupun para calon peserta pemilu yang ada sekarang, baik Oke. di dalam maupun di luar pemerintahan, harusnya gitu. Jadi ini ya kalau ada upaya terus-menerus begini, ya kita tidak tahu. Kemungkinan yang menjalankan pihak di luar pemerintahan, tapi bukan yang berkepentingan dengan pemilu berlangsung tepat waktu ya. Hmm, Jadi ada semacam operasi senyap gitu. hmm, Nah, tapi apakah pihak-pihak yang melaksanakan operasi senyap ini berhubungan dengan sejumlah elit yang ada di pemerintahan atau di elit politik yang sekarang sedang berkuasa, kita tidak tahu juga kan gitu. Karena kan Karena sebetulnya bisa jadi cara, Mas Jai, ini sekedar pemikiran saya ya, supaya tidak terendus, bisa saja Iya. dia pakai tangan, iya paham. kaki yang lain begitu kan? Iya, itu mungkin aja ada main dua kaki kan gitu. Hmm, Main dua kaki. Seperti selama ini kita terus terang aja kan, presiden misalnya 2 tahun lalu atau setahun yang lalu lebih kan, presiden menyatakan tidak mau amandemen UUD 45 periode ketiga periode dan penundaan pemilu. Tapi kok sejumlah pembantu dekat presiden menyuarakannya gitu. betul, Nah kan orang jadi curiga kan, betul. jangan-jangan ini ada permainan 2 kaki gitu, atau 3 kaki, atau 4 kaki gitu. Yang pasti ini bukan permainan kaki 5 kan. Kalau kaki 5 kan mudah digusur sama Satpol PP. Gitu. Tapi begini Mas Jai, Ah. ada tidak, semoga ini Mas Jai paham kode saya nih sebenarnya. Ada satu pihak yang sebetulnya dia menginginkan kemudian pakai orang lain, kemudian apa yang dia tampilkan ke publik menunjukkan bahwa dia menolak, tapi di belakang publik dia sebenarnya menginginkan hal itu. Iya, itu kalau ada yang curiga begitu masuk akal saya kira. Melihat dari perkembangan isu ini kan, gitu. Itu sesuatu yang masuk akal. Karena itulah dia bisa menimbulkan kontroversi dan bisa jadi kekacauan yang meluas kan gitu. Karena tidak jelas sebetulnya ini siapakah sesungguhnya punya posisi yang tegas gitu. Jadi saya khawatir kalau ini terus berlangsung, tingkat kepercayaan antar masyarakat dan antar elit kita menjadi turun gitu, makin turun. Kalau tingkat kepercayaan makin turun, maka semua saling curiga kan? Betul. Kalau semua saling curiga, maka disitulah awal kekacauan bisa terjadi. Ya, begitu. Nah, itu makanya sudahlah ya, saya kira ini bermain api, isu-isu ini terlalu bisa menimbulkan kekacauan gitu, yang biaya ongkos sosial politiknya bisa sangat besar, mengorbankan stabilitas negara, mengorbankan demokrasi gitu. Karena itu kan bisa, ya seperti presiden bilang, ini menimbulkan kontroversi dan pro kontra, dan itu kalau diteruskan, nah
akan menimbulkan kekacauan. Kita kan tidak mau itu terjadi. Betul. Tapi saya kira ya para elit politik lah yang bisa menjaga ini. Ya, Mas Jai, ini ada satu komentar dari MG Listener yang masuk lewat pesan WA. Atau saya bacakan, nanti kita bahas ya, Mas Jai. Ya. Ini dari Fajar Purnomo Al-Fatih di Jakarta. Ini niat banget ini dia ngetiknya nih. Jadi dikasih judul politik lato-lato, biar kekinian. Ini saya baca sesuai dengan yang dikirimkan ya. Jadi tidak ada kata-kata yang saya ubah. Jadi begini bunyinya. Kita rakyat jangan mau dijadikan lato-lato oleh para plituks. Ini maksudnya apa? Mungkin politikus kali ya. Ya. Karena nanti kita yang diadu, dia enak dapat suaranya. Ketika Ya, benar. nanti udah di istana dan di parlemen itu lato-lato digeletakin begitu aja. Artinya kita rakyat yang ditinggalin dilupain, Ya. tapi Iya. kita udah diadu, ntar mau Iya. dimainin lagi 5 tahun sekali, baru kita diadu lagi. Makanya Iya. jangan mau dijadiin lato-lato. Mas Jai, komentarnya Mas Jai. Iya. Iya persis, yang paling rugi, yang paling jadi korban itu kan dengan permainan-permainan atau manuver politik seperti penundaan pemilu ini, Mhm. yang paling jadi korban ya rakyat. Kan kira-kira inti dari cerita teman tadi, Ya, Jawa Fajar ya. iya Mas Kira-kira Fajar di rakyat. Jakarta. Nah, dan saya setuju dengan pernyataan tadi bahwa supaya nggak jadi korban ya rakyatnya harus cerdas gitu. Dan saya kira rakyat Indonesia cerdas. Kalau dari riset LSI, rakyat Indonesia itu cerdas. Hmm. Cerdas, bukan hanya cerdas, rakyat Indonesia itu juga konstitusional. Oke. Kan kita tanya tuh, waktu tahun 2021-2022, Mhm. terutama 2021 itu alasan menunda pemilu itu kan antara lain karena masih pandemi, karena situasi ekonomi lagi sulit, Mhm. karena perlu melanjutkan pembangunan yang agak tertunda seperti IKN gitu. Kita tanya ke masyarakat setuju itu perlu semua, sebagian besar, Mhm. tapi pada saat yang sama mereka mengatakan pemilu harus tetap tepat waktu, harus sesuai konstitusi kira-kira gitu kalau kita terjemahkan. Jadi rakyat Indonesia itu cukup cerdas. Itulah salah satu alasan mengapa saya sebetulnya cukup optimis bahwa akan sulit sekali untuk melakukan penundaan pemilu. Paling-paling yang diharapkan oleh pendukung penundaan pemilu sekarang adalah kalau memang mereka ini betul-betul nekat ya, itu ya menimbulkan itu pro kontra kekacauan. Nah, siapa tahu nanti kekacauan itu menjadi kekacauan yang lebih besar sehingga mau tidak mau pemilunya menjadi terganggu. Nah, itu dia. Saya kira targetnya. Itu yang saya khawatirkan sebetulnya Mas Jai dengan Iya. diprosesnya sistem proporsional terbuka tertutup di Mahkamah Konstitusi. Karena Iya. takutnya begini Mas Jai, ini hanya pikiran saya saja, nanti Mas Jai mungkin bisa merevisinya kalau ada yang salah. Ini kan sedang berproses ya Mas Jai di MK. Kemudian nanti ketika diputuskan last minute misalkan ternyata putusan itu menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Karena itu yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo lewat Kemendagri kan. Ada gejolak sosial politik begitu takutnya. Nah, ternyata ketika ada gejolak sosial dan politik ini dijadikan alasan untuk memundurkan pemilu. Iya. Skemanya kira-kira itu Iya. realistis tidak untuk dilakukan, Mas Iya. Jai? Ya itulah kalau terjadi kekacauan gitu, kita bisa mengalami krisis kan gitu. Mm-mm. Kenapa? Karena secara konstitusional tidak ada mekanisme menunda pemilu secara nasional ya. Iya, iya. Bahwa ada misalnya di beberapa daerah atau TPS itu bisa ada pemungutan suara ulang gitu atau jadwal pemungutan suaranya ditunda karena alasan bencana alam dan sebagainya itu ada. Tapi menunda pemilu nasional itu pertama akan berhadapan dengan konstitusi. Betul. Yang kedua, kita bisa krisis. Kita tanya aja ke teman-teman ahli hukum tata negara, bisa menimbulkan krisis. Misalnya, kalau pemilu ditunda, terus yang jadi presiden siapa? Iya, ada kekosongan kekuasaan di situ ya. Iya kan? Misalnya ditunda, lalu sampai dengan 20 Oktober 2024 tidak ada presiden baru. Lalu yang jadi presiden siapa? Mekanismenya gimana? Nggak ada tuh di konstitusi kita. Lalu itu para anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi, kota,
itu kan berakhir semua masa jabatannya. Betul. Itu gimana dong, gitu. Terutama DPR dan DPD ya, itu gimana? Jadi yang dibaca oleh pihak yang ingin menunda pemilu mungkin ke arah sana. Jadi kalau pemilu ada kekacauan, lalu pemilunya tertunda dan itu menimbulkan krisis, Kekosongan. menimbulkan konsekuensi berikutnya, akibatnya kita krisis gitu. Kalau krisis itu ya kalau krisis politik konstitusional itu bisa merembet ke krisis sosial kan? Betul, betul. Nah kalau sudah krisis sosial ya sudah, itu berarti kita kembali ke hukum siapa yang kuat gitu kan? Nah itu. Tapi jangan-jangan orang-orang itu sekarang sudah menyiapkan landasan ya Mas, ketika tidak ada lagi seperti yang tadi Anda sampaikan ya. Nanti 20 Oktober tidak ada presidennya, kemudian nanti ketika DPR selesai tidak ada wakil rakyat di Senayan. Tapi jangan-jangan mereka sedang pihak-pihak tertentu itu lagi menggodok itu regulasi untuk menjadi dasarnya itu. Saya curiga. Iya pasti. Kalau mereka kalau lihat dari upaya ini serius, mereka sudah menyiapkan berbagai skenario kan. Nah karena itu negara, elit politik yang sekarang sedang mengelola negara ini, kita rakyat ya nggak boleh kalah dengan skenario-skenario seperti itu. Untuk sementara, saya kira pasukan penunda pemilu itu kalah sama rakyat untuk sementara. Untuk sementara ya? Iya, gitu. Karena rakyat tegas menolak, nggak bisa. Gitu. Nah, tapi kan rakyat itu kan tidak punya tidak punya akses langsung secara formal kan ke lembaga-lembaga negara kan. Yang punya akses langsung secara formal ke lembaga-lembaga negara itu ya para pengambil kebijakan sekarang di DPR, di eksekutif, di yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi seperti yang Anda singgung. Nah, untungnya untuk sementara ini di DPR misalnya itu masih tegas, tetap berada pada jalur konstitusi gitu. Pemilu dijalankan sesuai dengan jadwal. Nah, selama itu masih berlangsung, saya kira pemilu akan tetap bisa dijalankan. Nah, tapi masalahnya begini, ini kok saya tanya masalah terus ya. Mas Jai, kalau kita membahas soal penundaan pemilu, ada elit yang berkeinginan dan seterusnya, oke lah, bisa kalah dengan rakyat. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa penyelenggara pemilu pun juga terlibat ada dalam pusaran ini begitu ya. Iya benar. Penyelenggaranya saja terlibat begitu. Bagaimana Mas Jai? Iya kalau begitu kan kita nggak punya harapan jadinya kan. Jadi kalau memang sudah separah itu kondisinya, ya berarti kan memang negara kita betul-betul sedang kacau kan gitu. Ya, saya kira kita belum sekacau itulah mestinya ya. Belum sekacau itu ya? Belum ya. Ini belum, menandakan realitas atau harapan, Mas? Iya, dua-duanya lah saya kira. Harapan dan realitas. Cuman memang melihat upaya yang tidak pernah putus ini, ya tampaknya memang harus betul-betul waspada gitu. Tapi saya kira masih banyak elit politik yang cukup komit untuk berada pada jalur konstitusi ya. Sepanjang DPR-nya berada dalam jalur konstitusi, partai politik berada dalam jalur konstitusi, penyelenggara pemilu, terutama KPU, saya kira kan berada di bawah pengawasan itu mereka juga selain pengawasan rakyat. Ya, mestinya kalau dalam situasi begitu penyelenggara pemilu masih main-main juga, ya itu tadi berarti memang kita lagi kacau gitu. Oke, Mas Jai, salah satu filter yang juga paling penting adalah bagaimana masyarakat ini bisa jeli, bisa cerdas membaca realita politik begitu ya. Apa sebetulnya kecerdasan yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara real untuk tidak terlena atau ikut-ikutan masuk larut dalam pusaran-pusaran upaya penundaan pemilu ini, Mas Jai? Apa? Realnya apa? Sampai hari ini, intinya kalau rakyat satu aja sih, tetap tolak penundaan pemilu. Gitu. Itu aja saya kira. Dan itu LSI misalnya terus kan melakukan upaya untuk melihat bagaimana sikap masyarakat. Selama 2 tahun terakhir tidak berubah tuh sikap masyarakat. Jadi masyarakat kita masih berpegang teguh pada konstitusi.
Dan mereka sudah, saya kira masyarakat kita sudah belajar banyak dari proses demokrasi kita sejak 99 ya, apalagi sejak 2004. Sudah ribuan pemilu mereka ikuti di tingkat nasional pun di tingkat daerah, kan kalau digabung itu kan ribuan pemilu tuh. Betul. 5 kali siklus pemilu kita, 5 kali tingkat nasional, lalu pilkada di berbagai daerah gitu. Jadi masyarakat kita sudah belajar. Nah, kecerdasan yang ditunjukkan masyarakat sekarang adalah mereka dengan tegas menolak pemilu. Mayoritas ya, 70%-an kalau dilihat dari data. Itulah saya kira yang perlu dijaga. Dijaga oleh masyarakat itu sendiri maupun oleh para elit masyarakat ya, pengambil kebijakan, media massa seperti MGN ini, radio ini dan seterusnya. Oke. Mas Jai, terakhir ini mungkin bisa menjadi wake up call atau menjadi hal yang bisa diwaspadai juga oleh masyarakat. Ketika tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu upaya untuk menunda pemilu adalah dengan cara memproses atau mendebatkan soal sistem pemilu terbuka dan tertutup. Ada tidak skenario lain yang mungkin digunakan dan harus diwaspadai oleh masyarakat supaya jangan terlena di situ, jangan masuk ke situ? Ada tidak skenario-skenario yang mungkin Anda baca? Harinya tidak vulgar ya, tidak terlalu vulgar kalau di tingkat masyarakat. Ini masih permainan di tingkat elit tampaknya. Kalau di tingkat masyarakat pun nanti misalnya menimbulkan gangguan keamanan kan gitu. Tapi saya kira gangguan keamanan yang sifatnya sistematik itu belum terlihat gitu. Oh, masih belum kelihatan ya? Belum terlihat. Dan jangan sampai kelihatan, Mas Jai. Harusnya enggak. Saya masih percaya bahwa penjaga stabilitas politik dan keamanan kita ya, tentara dan polisi masih cukup konstitusional sampai hari ini. Oke. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Mas Jayadi Hanan, untuk waktu dan juga sudut pandangnya dalam program Morning Traffic. Hal ini semoga bisa menjadi salah satu panduan, pedoman bagi masyarakat untuk lebih lagi cerdas dalam membaca perpolitikan di negara kita. Mas Jai, terima kasih ya. Selamat pagi Mas Jai. Terima kasih Mas Reno.